Always like you, Lord, in all the earth. Matchless love and beauty, endless worth. Nothing in this world will satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Treasure of my heart and of my soul. In my weakness you are merciful. Redeemer of my past and present wrongs, and holder of my future days to come. Your presence is heaven to me. Oh, your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me, Lord. Your presence is heaven to me. We sing it, oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me, oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. On my days on earth I will await the moment that I see you face to face. Nothing in this world can satisfy, but Jesus, you're the cup that won't run dry. Oh Jesus, you're the cup that won't run dry, never run dry. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me, Lord. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me, to me, to me.
presence, Lord, is heaven to me. There is no other than your presence that is heaven to me, Lord. Oh, Jesus, you are the presence that made me whole. Oh, you are the presence that made me feel better. Oh, Jesus, thank you, Lord. Jesus, your presence forever heaven to me, Lord. Oh, Lord, Jesus Christ. Oh, we sing to you, Lord. We sing for you, Jesus, 'cause you're forever our world, Jesus Christ. Oh, Lord. Jesus, oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Shalom teman-teman. Memasuki tahun 2021 ini banyak hal yang terjadi di depan kita. Kalau kita melihat perkembangan virus COVID sendiri malah semakin merajalela. Kemudian banyak aspek-aspek kehidupan yang terdampak dengan adanya virus COVID ini. Tapi kita percaya melalui tuntunan Tuhan, melalui gereja Tuhan kita, gereja kita, Tuhan menyediakan satu resep supaya kita bisa menghadapi tahun 2021 ini dengan tenang, dengan tidak khawatir. Kita menghadapi dengan hati yang bersukacita, tentunya dengan hikmat Tuhan juga. Nah, hari ini kita akan merenungkan satu hal tentang yang namanya excellence ya. Excellence artinya adalah bermutu tinggi, berkualitas tinggi. Bahkan Aristoteles mengatakan bahwa excellence ini bukanlah suatu tindakan, melainkan sudah menjadi kebiasaan. Nah, teman-teman, berarti excellence itu adalah artinya sebagai suatu gaya hidup, ya, menjadi suatu karakter. Kenapa? Karena dilakukan secara terus-menerus, dilakukan secara berkelanjutan. Jadi bukan hanya bulan ini kita belajar tentang excellence, tentang spirit of excellence, tapi kita belajar menghidupinya sepanjang hidup kita, tentang yang namanya spirit of excellence. Nah, teman-teman, kita akan belajar hari ini, kita akan merenungkan tentang satu tokoh Alkitab ya, yang bernama Daniel. Tentu kita ingat ya, Daniel seorang tokoh Alkitab yang sering dikenal dengan seseorang yang memiliki roh yang luar biasa, memiliki excellent spirit. Hari ini ada dalam Daniel 6 ayat 4. Ya, mari kita buka bersama-sama. Daniel 6 ayat 4 dikatakan bahwa maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Nah, Daniel memiliki roh yang luar biasa, memiliki excellent spirit. Padahal sebelumnya diceritakan bahwa Daniel ini meskipun dia seorang keturunan bangsawan, ya, seseorang yang sudah pasti masa depannya itu cerah, sudah jelas, tapi diizinkan oleh Tuhan untuk melewati satu keadaan yang gelap. Ya, saat itu penduduk Yehuda mengalami bangsanya ini di bawah pendudukan Raja Babel. Ya, maka di bawah penjajahan Raja Babel. Maka saat itu Daniel berada di titik terendah dalam kehidupannya.
Daniel menjadi kaum minoritas, ya. Daniel menjadi orang-orang yang terjajah. Tapi apa? Daniel meskipun dalam keadaan gelap, dalam keadaan susah, dalam keadaan nggak ngerti harus ngapain, Daniel tetap bersinar, ya. Dan Daniel tetap bersinar, Daniel tetap pegang ketetapan Tuhan. Karena apa? Karena dia memiliki excellent spirit, roh yang luar biasa di dalam dirinya. Nah, ada dua hal yang mau kita pelajari hari ini, ya, menjadi perenungan kita hari ini. Yang pertama adalah Daniel memiliki roh yang luar biasa, excellent spirit. Semua dibangun dari dalam. Daniel percaya bahwa apa yang dibangun dari dalam itu akan berdampak keluar dan menjadikan dampak yang luar biasa buat orang-orang di sekelilingnya. Nah, Daniel memiliki excellent spirit. Rohnya Daniel ini, excellent spirit ini tidak dibangun hanya dalam satu malam. Tiba-tiba dia menjadi excellent spirit, punya roh yang luar biasa, tidak. Tapi rohnya Daniel, ya, excellent spirit ini dibangun terus-menerus melalui yang namanya hubungan dengan Tuhan. Dipupuk melalui hubungan dengan Tuhan. Daniel tidak lupa melibatkan Tuhan dalam segala hal. Daniel tidak lupa untuk minta pertimbangan kepada Tuhan. Bahkan saat dia harus menerjemahkan mimpi raja, Daniel bertanya kepada Tuhan. Ya, Daniel tidak bertanya kepada peramal, tidak bertanya kepada orang-orang lain, dia bertanya kepada Tuhan, sumber dari segala hikmat. Saat Daniel harus menghadapi dia berada di gua singa, Daniel berdoa kepada Tuhan. Daniel percaya kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita semua? Ya, bagaimana dengan iman kita kepada Tuhan hari-hari ini? Apakah pandemi COVID membuat kita menjadi malas untuk membaca firman Tuhan? Apakah pandemi COVID membuat kita menjadi malas berdoa? Ataukah pandemi COVID membuat kita jadi malas untuk sekolah? Ya, kita nggak punya harapan, kita nggak punya impian? Ataukah malah pandemi COVID ini membuat kita semakin dekat kepada Tuhan? Keputusan ada di tangan kita masing-masing, teman-teman. Ya, kalau Daniel sudah memberikan teladan yang begitu luar biasa, dia memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Ya, dia memiliki gaya hidup 3 kali sehari berdoa kepada Tuhan. Sesibuk apapun dia tetap punya prioritas bahwa Tuhan harus di atas segalanya. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita tetap melibatkan Tuhan dalam apa yang kita putuskan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan? Apakah kita melibatkan firman Tuhan saat ada kesulitan datang? Ya, ataukah saat kesulitan datang yang ada apakah kita bersungut-sungut, apakah kita malah menyalahkan Tuhan, apakah kita malah berharap bahwa kita tidak akan mengalami hal-hal seperti ini, ya? Ataukah malah yang terjadi, yang keluar adalah firman Tuhan. Nah, itu dibangun dari keseharian kita. Apakah kita mengisi hati, pikiran kita dengan firman Tuhan, atau kita membiarkan hati dan pikiran kita terisi oleh hoak, terisi oleh berita-berita yang tidak benar, ataukah pikiran dan hati kita terisi oleh konten-konten yang negatif? Nah, itu keputusan tergantung kita semua, ya, di tangan kita. Nah, itu yang pertama, Daniel memiliki excellent spirit, dibangun dari hubungannya dengan Tuhan. Pertama, dia memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Yang kedua adalah Daniel memiliki excellent relationship. Dia tidak lupa untuk menjalin hubungan baik dengan orang-orang di sekelilingnya, terutama dengan teman-temannya Sadrah, Mesah, Abednego. Mereka menjadi orang-orang yang saling mendukung, orang-orang yang saling menguatkan, ya. Mereka juga saling mendoakan, bahkan saat Daniel harus menghadapi kesulitan, teman-temannya ikut mendukung dalam doa. Kenapa teman-temannya bisa seperti itu? Karena Daniel juga melakukan hal yang sama kepada teman-temannya tersebut. Nah, teman-teman, dalam Matius 7 ayat 12, ya, kita buka sama-sama, ya. Dikatakan bahwa segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ada satu resep gimana supaya kita bisa memiliki excellent relationship, yaitu perlakukanlah orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Kalau kita ingin dihormati, mari kita hormati orang lain.
Kalau kita ingin dihargai, mari kita hargai orang lain, ya. Kalau kita ingin ditolong, mari kita pun menolong orang lain. Kalau kita ingin mengalami kehidupan yang baik, mari kita juga memiliki hubungan yang baik dengan orang lain, ya. Karena tidak dipungkiri bahwa kita hidup di dunia ini pasti memerlukan bantuan orang lain. Meskipun orang itu adalah orang yang kita benci, kita tetap suatu saat pasti kita akan membutuhkan bantuan orang tersebut. Jadi mari, penting sekali kita juga memiliki hubungan yang excellent dengan orang-orang di sekeliling kita. Kalau hubungan kita dengan Tuhan beres, pasti hubungan kita dengan orang-orang di sekeliling kita pun akan beres. Nah, disitulah nama Tuhan dipermuliakan. Ya, sudah saatnya di tahun 2021 ini anak-anak muda GES gereja kita bangkit bukan menjadi anak muda yang sekedar biasa, tapi menjadi anak muda yang memiliki excellent spirit, ya, roh yang luar biasa, di mana anak-anak muda GES gereja kita bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Meskipun kita masih muda, tapi kita bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Teladan dalam apa? Dalam kekudusan, dalam kesucian, dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam tingkah laku kita. Ya, teladan dalam pekerjaan kita, teladan dalam apa? Dalam sekolah kita, ya, supaya kembali nama Tuhan dipermuliakan dan orang-orang boleh melihat buah dari pertobatan kita, buah dari perubahan kita, dan kembali kita menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya, demikian perenungan kita hari ini. Selamat tahun baru 2021. Selamat menjelang tahun 2021 ini sebagai tahun-tahun yang baik, tahun-tahun penuh rahmat, tahun-tahun anugerah di mana Tuhan melimpahkan berkat melimpah buat kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.